الكريم في معهدنا المحبوب بنيوان الإسلامي، ونخص بالذكر والتعظيم سماحة الأستاذ خليل الأشعري الذي سمعنا وأطعنا. ولا أنسى كذلك dan saya tidak lupa takdim dan hormat saya kepada semua jajaran guru dan pengelola SMA Tahfidz Darul Ulum Banyanyak, dan wabil khusus kepada yang mulia Ustaz Khafif SPD MPD selaku kepada sekolah SMA Tahfidz Darul Ulum Banyanyak alladzi sami'na wa ata'na. Dan juga alhamdulillah pada kesempatan kali ini kita kedatangan tamu spesial dari Pondok Pesantren Nurul Taqwa, yakni Ustaz Lora Fawaid Muhammad Fawaidur Rahman, yang sekarang saya berada di sebelah kanannya. Bisa dilihat? Alhamdulillah. Langsung saja, pada kesempatan kali ini saya menjadi moderator, akan mengenalkan pemateri kali ini, profil pemateri kali ini, yakni Lora Fawaidur Rahman. Beliau lahir di Bunakah Barat, Palesangker, Pamekasan, Bedengong. Dan tanggal lahir Pamekasan tanggal 15 Mei 1995, benar? Alhamdulillah, tepat dari itu. Status masih mahasiswa belajar di Pondok Pesantren Darus Sunnah Jakarta, santri Pondok Pesantren Darus Sunnah Jakarta, dan kuliahnya di Universitas Islam UI Syarif Hidayatullah, jurusan Muqarrarah, jurusan perbandingan, seperti itu. Beliau SD dan SMP, SD di rumahnya di Bunakah, dan SMP-nya di Pondok Pesantren Darul Ulum Banyanyak SMP Tahfidz. Dan juga beliau alumni SMA Tahfidz Darul Ulum Banyanyak dengan Pamekasan, dan jurusan beliau ialah IPS, ilmu pengetahuan sosial. Saya juga sama dengan IPS. Antum juga IPS kan? Semoga semuanya menjadi ahli Al-Quran dan pengusaha yang tetap berjiwa Quran. Amin ya rabbal alamin. Beliau pengalaman organisasi. Beliau ini termasuk vokalis KSB. Dulu kalau bisa tengok di kaset KSB atau di YouTube Banyanyak TV, itu muncul beliau yang bernasib Banyak pondokku. Masalah. Terus pengalaman organisasi juga beliau aktif di Ketua OSIS SMP Tahfidz Darul Ulum Banyanyak. Masya Allah. Subhanallah. Dan aktif juga di MDQ Markas Dirasah Quran. Dan beliau alhamdulillah sempat iklan pada tahun 2014 dengan predikat apa? Ya, seperti itu. Pernah iklan berarti sudah hafid 30 juz. Alhamdulillah. Dan juga beliau pemateri kali ini alumni Markazul Lughatil Arabiyah, alumni Markas Bahasa Arab di Pondok Pesantren Banyuwangi. Ada yang perlu ditanyakan tentang pemateri? Sudah. Status masih jomblo. Jomblo bisa dilihat contoh. Apa?
Kalau tanya masalah hal apa itu status kepribadian dan semacamnya, bisa langsung kontak di nomor HP-nya. Nomor HP-nya Ustaz? 08. Bisa dicatat, hubungi saya, insyaallah saya kasih nomor HP-nya. Langsung saja biar tidak lebih episodenya waktu, marilah kita mulai seminar kali ini dengan tema hidup indah bersama Al-Quran, bersama Raden Lora Muhammad Fawaidur Rahman, walaihi falyatafaddal mashkura. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammadin asyrafil mursalin habibi rabbil alamin sayyidil hurril muhajjalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Hadratul masyayikh, para ulama, para kurama, para ulama, wabil khusus khadimul ma'had Darul Ulum Banyuanyar Syekh Muhammad Syamsul Arifin Ta'allahu bituli hayati, yang saya hormati dan takdimi Ketua Yayasan Pondok Pesantren Banyuanyar Raden K. Haji Hasbullah Muhammad Syamsul Arifin, yang saya hormati dan yang saya takdimi Dewan Pengasuh Pondok Pesantren Darul Ulum Banyuanyar Raden Muhammad Wafiuddin bersama Raden Salahuddin Al-Ayyubi, yang saya hormati penasihat SMA Tahfidz Darul Ulum Banyuanyar Syekh Amin Zaini Ra'i LCMA, yang saya hormati dan yang saya takdimi Rais Kepala Sekolah SMA Tahfidz Darul Ulum Pondok Pesantren Banyuanyar Al-Ustaz Khafifur Rahman Zain, yang saya hormati dan yang saya takdimi para asatidz, wabil khusus yang mulia Al-Ustaz Said bin Mubarak, yang mulia Al-Ustaz Zainuddin, bersama para asatidz yang lain yang saya hormati dan yang saya takdimi, adik-adik kelas ya, adik-adik kelas saya, anak-anak SMA, adik-adik SMA Tahfidz Darul Ulum Pondok Pesantren Banyuanyar yang hadir pada pagi hari ini, yang saya cinta dan yang saya sayangi. Alhamdulillah, dengan ma'unah Allah kita bisa berkumpul, bermuajahah, bincang-bincang ya. Kita ngomong-ngomong saja, bincang-bincang saja. Jadi enggak apa-apa lah kakinya dilurusin ya, biar enggak terlalu capek ya. Minumannya dihabisin, takut nanti ginjalnya bermasalah. Yang saya cinta dan yang saya sayangi, alhamdulillah pada pagi hari ini kita berkumpul untuk membahas indahnya hidup bersama Al-Quran. Mana sekolah yang paling mulia di antara semua itu? Bukti dalam dalil. Coba kasih saya sekolah yang paling mulia itu di sisi Allah SMA. Kalau teman-teman ada yang minta dalil, mana dalilnya? Itu sudah masyhur dalilnya. Apa dalilnya? Khairukum man ta'allama al-Qur'an wa 'allama. Itu dalil untuk memotivasi kita, biar kita lebih semangat untuk masuk SMA Tahfidz. Dulu pernah ada ulama namanya Abdurrahman As-Sulami, Syekh Al-Imam Abdurrahman As-Sulami. Beliau itu ngajar di masjid selama 40 tahun. Pulang ke rumah cuma buat anak makan, balik lagi ke masjid. Kerjaannya cuma ngajar terus, ngajar Al-Quran terus. Ditanya, kenapa Anda ini gak pulang-pulang dari masjid? Apa jawabannya? Khairukum man ta'allama al-Qur'an wa 'allama.
umat itu yang paling mulia, yaitu orang yang belajar saja udah mulia, apalagi mau hafal. Menghafal itu khusus dari Allah Subhanahu wa taala. Gimana itu? Asyrafu ummati hamalatul Quran. Saya nggak tahu teks yang ada mannya itu, tapi yang saya tahu asyrafu ummati hamalatul Quran. Paling mulianya umat itu umat yang hafal Al-Quran. Jadi sebenarnya dalam kaidah Arab itu al-hafidh nggak ada. Dalam Al-Quran al-hafidh itu nggak ada. Yang ada hamil. Hafidh itu biasanya dipakai terhadap orang ahli hadis. Jadi orang hadis hafal 10.000 hadis itu biasanya dikatakan al-hafidh. Orang hafal Quran di Makkah nggak ada yang al-hafidh. Adanya hamilul Quran. Adanya ahlul Quran. Baru nyampe ke Indonesia ada hafidh Al-Quran. Bahkan di RCTI ada hafidh Indonesia. Ya, hafidh RCTI Indonesia. Itu baru nyampe ke Indonesia hafidh. Jadi kalau teman-teman ada di Arab al-hafidhul Quran nggak ada. Yang ada hamilul Quran. Nah, orang hafal Quran dikhususkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kenapa kok hamil bukan hafidh? Karena hamil ini orang yang selalu membawa Al-Quran. Hamil bukan mengandung ya, bukan. Hamil itu membawa Al-Quran, hatinya Al-Quran, pikirannya Al-Quran, lisannya Al-Quran. Makanya dalam syair itu siang malam ngansingannya gimana? Siapa itu? Kalian semua insyaallah. Dari dulu penghuni Makbarah, penghuni Cokop itu sahib SMA. Talib SMA SMP. Jadi yang dari dulu penghuni Makbarah, Cokop itu, penghuni masjid itu dari dulu sudah. Dari nenek moyang kita itu anak-anak SMA tahfidz dan SMP tahfidz. Jadi kalau misalnya adik-adik nanti udah pulang ke rumah, udah punya istri, punya anak, sekali-kali ke Makbarah, udah tebak aja ini pasti anak SMA. Ada orang ngaji kopiahnya sampai miring kayak gini ya, sampai apa pokoknya lah nggak jelas gitu. Itu jangan deketin, baunya agak menyengat. Soalnya kadang jarang mandi. Orang kalau udah sibuk dengan Al-Quran, hatinya dipenuhi dengan Al-Quran, itu lupa mandi. Lupa mandi. Pokoknya orang itu kalau sudah cinta sama sesuatu lupa yang lain. Kenapa? Ma ja'alallahu li rajulin min qalbayni fi jawfi. Allah itu enggak membuat hati seseorang itu dua dalam satu orang, enggak. Hati itu cuma satu. Kalian ini sekarang fokus ke mana? Fokus ke yang di sana? Apa fokus ke yang Al-Quran? Kalau fokus ke yang di sana yang moncong merah itu, nanti kalian fokusnya ke sana. Bahkan, mohon maaf, kalian ke Al-Quran. Kalau fokusnya ke sana, itu cuma lisannya aja yang ngaji. Pikirannya ke orang yang moncong merah. Jadi hati itu cuma satu. Maka di mana hati kita diletakkan sekarang? Kalian ini jangan hanya takhusus di SMA tahfidz misalnya, takhusus di SMP tahfidz, tapi hatinya kemana-mana, udah hafal. Nah ini ya, jadi SMA tahfidz itu khiyarun minal khiyar, orang terpilih SMA tahfidz. Allah nggak sembarang milih anak SMA tahfidz ini, ayo masuk tahfidz, ayo masuk SMP, nggak sembarang. Betapa banyak orang yang ingin menghafal Quran nggak hafal. Kenapa? Gak dikasih sama Allah. Hafidhul Quran, Al-Quran itu dikasih sama Allah hanya kepada orang-orang yang disayangi oleh Allah. Yu'ti man yasha, diberikan kepada orang-orang yang dikasih oleh Allah. Kalau orang yang sudah bukan dicap sama Allah, orang yang hafidhul Quran, gak bisa. Nah, insya Allah SMA tahfidz ini salah satu penerus hafidhul Quran. Amin ya rabbal alamin. Teman-teman adik-adik jangan mikir
Gimana yang nanti kalau udah lulus dari sini mau jadi apa? Jangan pikir ke situ dulu. Jangan. Kalian lihatlah alumni SMA tadi sekarang ada di mana-mana, ya. Jangan mikir saya harus jadi apa nanti. Jangan, gak usah. Kalian tinggal lihat alumni SMA tadi sekarang jadi apa aja. Udah cukup itu aja. Insya Allah beliau ini guru saya ini. Saya dulu habis di tahfidz ya, saya masuk ke markas Al-Lugha Al-Arabiyyah sebentar. Ini guru saya beliau. Jadi makanya saya jangan dekat-dekat sama beliau. Takut sulat lah. Ini guru saya di markas Lugha Al-Arabiyyah dulu. Beliau mengajar saya selama kurang lebih berapa satu tahun. Jadi beliau ustaz saya. Kata Imam Ali gimana? Al-Imam Sayyidina Ali radhiyallahu anhu rahimallahu wajhah, ana 'abdu man 'allamani harfan wahid. Saya siap jadi budak orang yang ngajarin saya walaupun satu huruf. Oh, saya bukan hanya satu huruf dari beliau. Diajarin bahasa Arab sampai kisah. Alhamdulillah. Makanya walaupun saya teman di WA, beliau ngajak bercanda sama saya harus jaga jarak. Karena walau bagaimanapun saya adalah murid. Sedekat apapun murid sama guru, murid tetap murid. Nah, sekarang ini kan kita harus jaga jarak kalau sama guru. Allahumma sholli ala Muhammad. Kita siapnya sampai jam berapa? Sepuasnya ya. Nah, sampai zuhur ya. Ya. Ya, oke siap. Allahumma sholli ala Muhammad. Nah, sekarang ini kita akan belajar tentang indahnya hidup bersama Al-Quran. Kenapa sih katanya Al-Quran itu hidup dan Al-Quran itu indah? Itu udah nas Al-Quran itu. Katanya Al-Quran itu kalau kita hidup bersama Al-Quran, hidup kita akan menjadi indah. Kok kita kalau ngaji Quran kesel banget ya? Pengen cepat-cepat selesai. Benar nggak? Aduh, kalau di makbarah itu setengah jam kerasa udah 2 jam. Apalagi udah hafal-hafal itu, masya Allah kayak mau botak. Dulu di sini ada guru namanya Al-Ustaz Syuaib, guru SMA. Tapi sekarang nggak ngajar. Itu alumni Indonesia, alumni kata-kata. Beliau tuh waktu menghafal sampai botak, kepalanya sampai botak. Hafal terus, dipaksain sampai botak. Tapi kalau setelah hafal semua dikembalikan dan itu sama Allah Subhanahu wa taala. Jadi biarinlah kalian sekarang mau kurus kayak mau krempeng kayak biarin. Ya, mau enggak dilihat cewek biarin. Ya, yang penting kalian selesai dulu apa tujuan Anda? Tujuan Anda apa? Al-Quran. Dulu saya waktu ngaji di kiai sama kiai itu sering bilang kayak gini. Al-ishtighal bi ghairil maqsud i'radun 'anil maqsud. Al-ishtighal bi ghairil maqsud i'radun 'anil maqsud. Sibuk dengan yang bukan tujuannya berarti dia sudah berpaling dari tujuannya. Kalian masuk SMP tahfidz mau menghafal Quran, tapi ketika di SMP tahfidz sibuknya bukan menghafalin. Oh, berarti dia tujuannya sudah bukan menghafal Quran. Al-ishtighal bi ghairil maqsud i'rad 'anil maqsud. Jadi kita hafizul Quran harus semangat. Apa sih kalau sudah hafal Quran itu ngapain? Kalau sudah hafal Quran. Dulu saya waktu masih kecil sama bapak saya diomongin gini, pakai bahasa Madura. Cong, orang dia. Tahu apa ya? Ngerti ya? Ada orang yang luar Jawa? Tahu apa lah? Itu namanya nasib jadi orang Jawa. Jadi gini, Cong, orang yang menghafal Quran benih kerapun musok itu dong. Tidak ada bisa ngajak sepuluh keluarga si ahli neraka kita tarik ke sana. 10 keluarga. Misalnya kalian hafal Quran, 1 orang hafal Quran, saudara-saudara kalian 10 orang atau paman kalian yang ahli neraka udah dicatat sama Allah ini ahli neraka. Ini orangnya maksiat terus, fasik terus, pezina, pencuri dan sebagainya. Kalian cuma 1 hafal Quran, itu yang lain itu, yang 10 orang yang ahli neraka diangkat oleh Allah Subhanahu wa taala bawa ke kalian. Kalian bisa nangis nanti, paman.
Teh, enggak teh. Kok rame dong? Siapa boleh? Kakak malah kak. Enggak. Dipimpinan tukang col misalnya. Enggak. 10 orang. Dan itu dijelaskan dalam Sahih Sunan Ibnu Majah dan Musnad Ahmad. Hadisnya gini, kalau enggak salah. Man ta'allama al-Qur'an wa fi riwayatin man qara'a al-Qur'an fastadhharahu wa hafidhahu adkhalahu Allahu al-jannah wa syafa'ahu Allahu fi ashratin min ahli baitihi kulluhum awjabat lahu an-nar. Al-hadits atau kama qala. Orang yang hafal Quran, fastadhhara ini udah mungkin ya, udah luar kepala. Orang yang hafal Quran, yang belajar Al-Quran itu dijanjikan sama Allah bakal masuk surga. Dan dia berhak mensyafaati 10 dari keluarganya yang dicatat sudah sebagai orang ahli neraka. Makanya orang ahli Quran itu enggak ada duanya. Dalam satu riwayat, para anbiya itu derajat pertama. Dalam di surga nanti di akhirat, para anbiya itu derajat pertama. Setelah para anbiya baru hafidhul Quran. Setelah anbiya nanti baru siapa? Baru anak SMA tahfidz. Baru anak SMP tahfidz. Di bawahnya para anbiya, para ulama belakang. Maaf ya. Para ulama belakang. Para muhaddis belakang. Siapa dulu? Hafidhul Quran. Itu derajat yang pertama. Makanya ada ahli jannah, ada ahli Quran. Derajatnya surga itu sebanyak derajat sebanyak ayat Al-Quran. Di surga itu banyak derajatnya. Berapa derajatnya? Jumlah derajat Al-Quran sebanyak ayat Al-Quran. Berarti orang yang hafal Quran itu derajatnya di paling atas. Pengen nggak paling atas? Padahal sebagian dari kita anak petani, sebagian dari kita anak tukang campur, anak tukang mebel, anak tukang siapa. Tapi kalau sudah hafal Quran, Allah nggak memandang siapa. Ini anaknya petani, kayak pengembara, kayak saya nggak tahu. Yang penting ini hafal Quran. Nanti ayatnya dikasih apa? Masya Allah. Bisa Quran, bukan dikasih Quran dari siapa? Dikasih dialah, mahkota. Bayangkan ini ya, kalau misalnya ini di dunia, kalian dipanggil sama ustaz, mahasiswa terbaik atau santri terbaik jatuh pada anak yang bernama tak maju. Ini yang maju sama siapa? Sama orang tua. Betapa bangganya mereka. Mereka bisa maju di depan orang banyak, di depan SMA tahfidz, di depan mahasiswa, di depan siswa. Saya bisa membawa anak saya di depan. Terus lantas bagaimana bahagianya di hari akhirat yang mana di waktu itu semua manusia ada, min Adam ila abina Muhammad sallallahu alaihi wasallam ila akhir zaman. Manusia kumpul semua yang dipanggil kalian semua. Dipanggil satu persatu. Ayo Muhammad, Rahman, Wildan, Zildan, Syarif, misalnya dipanggil sama bapaknya. Tentunya yang paling penting sama gurunya. Maka dari itu kita harus semangat dalam menghafal Al-Quran. Kenapa kita masih malas membaca Al-Quran? Kata Sayyidina Utsman radhiyallahu anhu, apa kata beliau? Idza tahira al-qalb lam yashba min qira'atil Quran. Kalau hati sudah bersih, gak males baca Quran, gak bosan baca Quran, pengen baca Quran terus. Bahkan gini ya, kalau kalian pengen tahu bagaimana hubungan ulama dulu terhadap Al-Quran, bagaimana hubungan ulama terdahulu terhadap Al-Quran, kita lihat hubungan orang sekarang terhadap HP. Mohon maaf, teman-teman kalau pulang ke rumah pakai enggak? Saya yakin 100% pakai semua. Dan apa yang terjadi? Hampir 24 jam kita enggak lepas dari HP. Bangun tidur HP, mau makan
tangan yang kiri. Ketemu ada tamu, HP terus. Sehingga kadang ngobrol itu HP. Iya mas, iya kak. Ya kan? Nah, hubungan ulama terdahulu terhadap Al-Quran sama dengan hubungan kita terhadap HP. Kenapa kita kok sampai segitunya sama HP? Karena hati kita sudah menyatu dengan HP. Padahal di HP itu aja. Scroll aja. Lihat WA keluar, lihat Messenger keluar, Facebook keluar, Instagram keluar. Itu aja setiap hari. Tapi kita kok nggak bosan. Kenapa? Hati kita sudah menyatu dengan Al-Quran. Begitu ulama dulu. Ulama dulu pun nggak bosan-bosan baca Al-Quran. Al-Imam Syafi'i rahimahullah, kalau selama di bulan Ramadan 60 kali hafal Quran. Al-Imam Syafi'i rahimahullah, imam kita, panutan kita, Imam Syafi'i, beliau kalau bulan Ramadan 60 kali hafal Quran. Secara akal sehat mana kok bisa? Dibaca di mana? Waktunya di mana? Untuk makan di mana? Untuk istri di mana? Tapi kalau sudah menyatu dengan Al-Quran, nggak ada yang tidak mungkin. Kita udah siang malam kayak gini mungkin kok. Bahkan kadang dipanggil orang tua, bentar, masih nyelesain masih. Apalagi mohon maaf, main game ya. Game online. Masya Allah dipanggil orang tua lewat. Dipanggil keluarga lewat. Kenapa? Takut kalah. Ini kalau nanti dilepas hilang kan? Uang saya hilang. Padahal uangnya uang bohongan. Kita nggak bakal dapat uang beneran itu. Gamers itu dari 1000 orang yang ikut game itu cuma satu paling yang kaya. 1 juta orang paling seorang satu yang kaya cuma. Kita cuma diluangkan waktu sehingga kita lupa dengan yang lainnya. Makanya sekarang ini kehidupan manusia mirip dengan zombie. Tahu zombie kan? Zombie itu di remote. Di remote terus. Kita di remote sama apa? Sama ini. Ya bu, di dapur ngobrol 4 orang. HP semua itu. Koribun. Akan tetapi wa'idun fil haqiqah. Dia dekat, tapi pada dasarnya dia jauh. Khusus santri ini nggak ada sistem itu ya. Nggak ada HP, nggak ada apa. Yang ada Al-Quran. Insya Allah saku-sakukan isi Al-Quran semua ya. Insya Allah. Coba di sini ada yang sudah 30 juz. Sudah ya. Dulu SMA ini masih bukan kayak gini sih. Ini masih belum ada ya. Kayaknya SMA itu cuma beberapa orang. 2 kelas sebenarnya. Kelas IPS sama kelas IPA. 2 kelas, kelas 1 2 kelas, kelas 2 kelas, kelas 3 2 kelas. Itu pun SMP sama IPS sama IPA itu sering bertengkar. Dan mohon maaf, semasa saya dulu IPS itu lebih nakal daripada IPA. Enggak. Zaman saya dulu IPS itu lebih nakal daripada IPA. Tapi IPS itu lebih berani daripada IPA. Ya, maksudnya IPS itu kalau disuruh maju karena apa? IPA itu pendiam orangnya. Dulu ya, nggak tahu sekarang. Tapi biasanya buah nggak jauh jatuh dari pohonnya. Biasanya nggak jauh kayak gitu. Dulu itu kalau IPS itu nakal-nakal, tapi kalau disuruh apapun pasti bisa. Itu IPS. IPA itu orangnya cerdas-cerdas tapi pendiam. Biasanya kayak gitu. Nggak tahu sekarang. Ada IPA ya? Nggak apa-apa. Ada likul syai'in maziyah. Kita punya keunggulan masing-masing. IPA unggulannya ada apa? IPS unggulannya di apa? Allahumma shalli ala Muhammad. Sampai di sini paham? Udah lebih setengah jam. Biasanya saya kalau bicara itu kadang 2 jam, kadang 1 jam setengah. Siap? Ini sebenarnya kegiatan kayak gini dari dulu. Dulu itu kalau yang penyanyinya biasanya Dr. Al-Ustaz Tabrani, Abdul Muti Tabrani, kadang Ustaz Syakur, dosen Stiba kayak dosen. Itu yang ngajar dulu. Sekarang gak jelas banget ini.
Saya ini bukan orang mana, ini orang gak jelas saya, ya. Cuma lulusannya aja di SMA, tapi keilmuannya nggak ada sama sekali. Tapi nggak apa-apa lah, semoga barokah ya. Kita ini di Banyuwangi nggak usah muluk-muluk. Maksudnya nggak usah muluk-muluk, nggak usah banyak gaya. Yang penting di Banyuwangi itu berjamaah sekolah itu aja lah, nggak usah, ya, nggak usah bajunya bagus, nggak usah. Yang penting di Banyuwangi itu sholat berjamaah terus. Dulu saya waktu masih di pondok, di depan saya itu ada orang nggak betah. Saya mau soal kiai, di depan saya ada orang nggak betah, nangis. Soal kiai saya nggak betah, tapi tidak pernah nangis. Kemudian apa kata kiai? Aku jam berjamaah ilmu masjid sekota. Segini. Apa jam berjamaah bisa. Saya perhatikan ini, orang itu saya perhatikan. Yang nangis sebelumnya itu saya perhatikan, ternyata apa? Setelah seminggu kalau nggak salah, dia udah biasa, tak nangis, tak pernah. Jadi di Banyuwangi itu intinya sholat berjamaah. Kalau mau jadi alim, ya kata-kata. Kalau mau barokah ke Banyuwangi. Para adik-adik SMA Tahfidz yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, terus semangat menghafal Al-Qur'an. Orang hafal Quran itu dilamar, bukan melamar, dilamar. Orang hafal Quran dilamar. Kenapa kok dilamar? Al-Qur'an aja udah dihafal, apalagi yang lain. Jadi orang-orang itu menganggap Al-Qur'an itu sudah luar biasa. Orang yang bisa hafal Quran udah pilihan, otaknya udah otak apa namanya? Otak apa? Otak, pokoknya nggak ada namanya lah. Dan saking hebatnya. Jadi mereka itu manusia itu menganggap Al-Quran itu nggak ada duanya. Orang yang hafal Quran berarti orang yang paling hebat di dunia. Walaupun kemarin sempat ada dosen UI Universitas Indonesia di Jakarta itu sempat bilang, apa sih orang yang hafal Quran sama orang yang nggak hafal Quran sama, katanya. Jadi nggak usah dikasih beasiswa. Itu dibantah sama dosen-dosen yang lain. Jadi kelihatannya kalau sudah hafal Quran, nanti lulus SMA mudah banget untuk kuliah. Beliau insya Allah Madinah bentar lagi. Amin. Madinatul Munawwarah, sahib Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Tempatnya Rasul, makan Rasulullah, kotanya Rasulullah. Ini beliau insya Allah bentar lagi. Semoga dimudahkan oleh Allah. Nanti kalian mau berangkat kemana aja dimudahkan. Mau melamar kerja, insya Allah dimudahkan. Tapi gini ya, kalian jangan ukur kesuksesan itu dari keduniaan. Wah itu alumni SMA Tahfidz udah ke Mekah, wah itu sukses. Bukan kayak gitu ya. Dulu saya punya guru. Di sini saya tapi nggak dikasih mau kasih tahu. Itu tahfidz, guru tahfidz, hafizul Quran. Itu 1.000 orang, biar kemana-mana. Tapi beliau itu pekerjaannya apa? Bengkel. Itu hafizul Quran. Luar biasa beliau. Tawadhu beliau. Beliau apa kerjanya? Bengkel. Ditanya, kenapa kau ngebengkel? Apa jawabannya? Karena dengan bengkel ini mobil-mobil bisa jalan. Kalian mau ke Pamekasan, naik angkot, isinya apa ya? Taksi ya? Naik taksi. Itu nggak jalan itu kalau nggak ada bengkel. Sepeda-sepeda yang jalan-jalan itu nggak jalan kalau nggak ada bengkel. Jadi secara kasar mata, kalau kita nggak pikir panjang, bengkel itu hina. Secara pikir pendek, orang pemulung itu hina di mata kita, hina pemulung itu. Ngapain ke tempat sampah ngambil ini. Tapi di balik semua itu ada kemuliaan yang tidak terhingga. Yang kita minum ini dari bekas tempat sampah. Ya, yang ini yang dibungkus sekarang yang bagus ini dulu dari tempat sampah. Apa dari plastik dipungut sama pemulung, dipungut ininya dipungut lagi, kemudian dicetak lagi jadi kayak gini, diminum sama kalian. Apakah kalian masih mau menganggap pemulung hina? Tidak. Jadi
Kita itu mikirnya seorang yang berpendidikan mikirnya panjang. Oh, bengkel itu dari mana? Kalau mobil itu nggak bisa jalan kalau nggak ada bengkel. Pemulung itu dari mana? Ini nggak bisa jadi kayak gini kalau nggak ada pemulung. Petani dari mana? Kita nggak bakal bisa makan nasi kalau nggak ada petani. Tapi janganlah kalian menjadi pengemis, jangan ya. Kalau pengemis itu nggak baik. Itu bukan pekerjaan. Kalian itu adalah pengemis datang. Itu bukan tidak hanya mentang-mentang pengemis dia miskin, enggak, dia kere, enggak. Betapa banyak pengemis itu, bahkan di Madura sekalipun banyak pengemis itu kurmain itu kaya. Bahkan ada yang kurmain itu mobilnya 2. Kenapa kok dia terus mengemis? Kenapa? Karena dia sudah menjadi kebiasaan. Walaupun sudah kaya, dia sudah menjadi kebiasaan. Bayangkan, maaf ya, misalnya dari Sumatera, Purmain, berangkat jalan kaki, per rumah itu disinggahi, dapat beras, kadang dapat uang 5.000. Itu bisa sehari, itu bisa sampai 2 karung berasnya. 1 karung beras berapa sekarang? 500.000. Jadi kalau 2 karung 1 juta, pulang dia bawa uang 1 juta. Kalian yang kasih uang 5.000 ke dia, kalian itu belum tentu penghasilnya setengah hari 50.000, belum. Makanya banyak pemulung kita akan pengemis itu kan kaya raya. Bayangkan yang diminta dia berapa orang setiap hari, minta ke sana, besoknya minta ke sana, besok minta ke sana, daerah per hari, lain daerah. Jadi mau kembali ke daerah yang satunya itu, yang awal itu bisa sampai 1 bulan, bisa sampai 2 bulan dan sebagainya. Sampai kita lupa orangnya, ini yang enggak, ini apa enggak ya, yang dulu, benar enggak ini? Sampai lupa kita. Kenapa? Karena udah 2 bulan. Jadi jangan jadi pengemis. Jadi hafizul Quran yang tukang bengkel bagus. Ya. Hafizul Quran apa pemulung bagus. Jangan kita melihat, oh ini kan di tempat sampah, bau. Maaf, di sini kadang ada pengemis ya. Pemulung itu kadang menurut kasat mata kita hina banget. Tapi sebenarnya itu sangat mulia. Alhamdulillah. Paham ya? Ini sampai kemana-mana katanya. Yang penting kalau kita hidup bersama Al-Quran, hidup kita akan menjadi indah. Insya Allah. Dulu kemarin tadi kan ada yang nanya pengalaman kemana aja ya. Saya dulu berkahnya Al-Quran. Saya dulu pernah diberangkatkan sama kampus, sama UIN Syarif. Waktu itu saya di Jakarta nggak punya sepeda motor. Itu berdiri gak apa-apa ya? Udah enggak ya? Entar lagi kok. Dulu saya dari pondok saya itu dari Sunnah ke kampus itu kira-kira 2 kilo. Panasnya Jakarta sama panasnya Madura itu beda. Panasnya Madura itu panas nggak mantul dari bawah. Kenapa? Karena di bawah tanah biasa. Apa namanya? Iya pokoknya tanah di bawah Madura itu. Kalau di Jakarta itu nggak ada tanah, semua bangunan. Jadi kalau panas itu dari pinggir panas, dari belakang bawah atas panas semua itu. Makanya di Jakarta itu sangat panas luar biasa. Nah, kemudian saya itu ada salah tahu jangan. Mungkin kalau orang sekolah ini, sekolah umum ini terjadi. Bunda adua Allah, ya Allah, aku terang di supaya ada Allah. Bunda juga, berarti bunda dari pondok pagi aja. Waktu kuliah kadang pagi sore, waktu kuliah kadang pagi siang. Tapi bunda kampus baru sekat. Tapi bulannya ya Allah, dengan sepeda, minta kali sekolah bus kan. Toh malu, minta sama orang tua itu malu. Kita udah biasa, udah mahasiswa, udah tua gitu ya.
udah jenggotan masa masih mau minta sama orang tua. Jadi, ya Allah, saya mau minta sepeda. Wah, udah. Mau haji, ya, ngaji. Tawassul dengan baca Al-Quran, hafizul Quran. Dah, ngaji. Gak lama dari itu ada pengumuman. Siapa yang mau ikut lomba ke Dubai? Wah, saya ini gemetar ya. Ini mau ikut apa enggak? Mau ikut hafalan enggak lancar gitu kan? Mau ikut hafalan enggak lancar? Saya tuh niatnya apa? Bukan dari ke lomba. Niat saya ini mau dapat motor. Jadi saya tuh mau ke lomba ke Dubai, itu saya niatnya bukan mau juara, mau apa, saya mau dapat motor. Udah, itu aja. Akhirnya saya mencoba, bismillahirrahmanirrahim, saya berangkat ke kampus, daftar Ustaz. Siapa namanya? Pak, ditulis apa? 5 orang yang daftar. 5 orang ditulis semua. Nah, kemudian dites. Beberapa hari dites. Dites semua ada. Dan lancar semua itu lancar semua, yang lain itu lancar semua. Saya ada salahnya. Dah, pulang. Ya Allah, gak lulusin, gak jadi dapat motor ini. Dah, tapi enggak takut. Pokoknya ya Allah motor ya. Motor. Saya motor. Dah, 3 hari kalau nggak salah ada pengumuman 3 orang yang lulus. Di antaranya saya, ada santri Puncak. Ada Puncak dari Jakarta sekarang, Puncak. Kemudian ada perempuan dari Jakarta juga. Oh, 9 motor. Dah, nyampe ke kampus ditanya, ternyata yang 2 orang ini nggak bisa berangkat. Satunya ini tahun kemarin udah ikut. Jadi kalau udah ikut nggak bisa ikut lagi. Yang satunya nggak punya paspor. Ya Allah, motor ya. Makanya indahnya hidup bersama Al-Quran. Kalau sama Al-Quran mudah, janganlah cari cewek, cari istri, insya Allah mudah. Punya Al-Quran dulu ya. Dan udah itu, saya gimana? Insya Allah paspor ada, KTP ada. Padahal paspor punya saya masih di Madura, masih di rumah. Ya Allah, motor ya. Itu berangkat tinggal 3 hari, paspor masih belum ada. Akhirnya ditanya, nyampe ke pondok saya langsung nelfon orang rumah, dicari paspor nggak ada. Ya Allah, motor hilang. Motor hilang. Dan dicari-cari, ternyata paspor saya itu ada di Jakarta Timur. Dulu kan saya pernah mau berangkat ke Madinah, tapi nggak jadi. Jadi paspor di sana. Alhamdulillah. Anda itu saya dikirim dari Madura, itu 3 hari belum nyampe paspor. Tapi dengan izin Allah, paspor saya diletakkan sama Allah di Jakarta Timur. Jadi sebelum duhur saya berangkat. Katanya sore harus dikumpulin. Siapa? Padahal paspor saya dari rumah, kata saya. Ya Allah. Dah. Tapi ternyata nyampe ke pondok, ditanya sama orang Jamiatul Rahmah, ada di sini. Ya udah saya jemput, ya silakan jemput. Saya jemput. Paspor sudah ada. Alhamdulillah, motor ini. Saya niatnya bukan apa ya? Pokoknya bukan apa-apa lah. Saya pengen dipermudah nanti kudanya. Capek ya. Kadang berangkatnya itu gerah pengen nyampe kampus. Untungnya ada AC. Tapi gak enak sama mahasiswa yang lain, gerah-gerah masuk kampus, masuk kelas gak enak. Jadi kadang lambat gitu kan. Akhirnya disetorin paspor, udah bismillahirrahmanirrahim. Yuk, silakan hafalin. Tiap minggu kita tes Al-Quran. Siap. Itu saya ngafalin murojaah Quran di pondok itu yang kelihatan di Quran itu motor. Enggak ada dari kalau kita belajar itu enggak ada. Yang ada motor. Makanya saya semangat karena nanti mau motor. Dah. Setelah mau berangkat, itu yang dari UIN cuma 1 orang, saya. Dari Jogja 3 orang. Berangkat saya. Itu dijemput kayak orang Presiden Joko Widodo. Saya dijemput datang ke bandara. Itu kira-kira 1 jam lah perjalanan. Nyampe ke bandara,
langsung masuk ke pesawat. Itu pesawatnya 2 kali berangkat dari Indonesia ke Jeddah, ke Mekah. Ya Allah, Mekah dekat banget juga nggak nyampe ya. Akhirnya saya berangkat lagi ke Dubai. Nyampe ke Dubai itu turun saya langsung dihormat. Saya kok kayak Jokowi, saya serta lomba gitu kan. Saya pilih. Dihormat. Wah, saya ini ya memang saya bukan DPR, bukan ya. Saya bukan Jokowi, bukan. Tapi setidaknya saya punya hafalan Quran. Ahlan wa sahlan gitu semua. Ahlan wa sahlan, siap ahlan wa sahlan. Ini motor. Dan sampai udah ketemu sama yang penyambut di bandara, akhirnya saya masuk ke mobil. Mobilnya bagus banget, masya Allah. Itu supirnya orang India. Ini saya bingung. Ini dia diajak baca bahasa Arab nggak bisa dia. Yang tahu bahasa India cuma ya Allah. Dia kok kerja di sini nih orang India. Dia nggak tahu bahasa Arab. Min aina anta? Tong gitu bahasanya itu. Orang India. Dia udah jawab lah, maklumin. Diantar ke hotel. Hotelnya itu masya Allah. Nggak ada hotel di Makassar, nggak ada. Itu bahkan di Surabaya nggak ada yang sama dengan gitu. Ya Allah. Indahnya hidup bersama. Ini bukan sombong ya, enggak, cuma biar kalian semangat menghafal gitu. Orang itu kalau hafal Quran udah mudah semuanya. Ya, sampai ke hotelnya di lantai 9. Nyampe ke sana, ke depan hotel, ini mana tempat bukanya itu? Pintunya tuh nggak bisa kebuka. Ya Allah, saya mau nanya malu. Ya, orang desa ya. Saya malu saya. Akhirnya, ya Allah. Nggak ada itunya, nggak ada kayak gitu ya, nggak ada ya Allah, mana ini? Akhirnya waktu udah lama ada orang datang, orang baru juga datang. Saya lihat, dia pakai kartu putih kecil, dimasukin, buka pintunya itu, masya Allah, mana ini kartu saya? Akhirnya saya tanya ke grupnya, ayo di toko mana kartu saya? Oh, di lobi. Wah, saya datang ke lobi. Di toko. Kartu. Hala. Oh gitu. Ya Allah, ini kuncinya. Ya, ini kunci. Ya Allah, saya malu, tapi sebenarnya enggak lah, ya malu sih. Saya ini baru hanya Al-Quran, saya pengalaman. Setidaknya pernah di hotel, itu ya. Soalnya di hotel, di hotel Madinah, Makassar, di hotel Surabaya, enggak kayak gitu. Maksudnya biasa-biasa aja, enggak tahu kalau sekarang. Jadi pakai kartu, masuk. Ya Allah, dibuka. Dah masuk. Nyampe ke dalam, lampu mati. Ya Allah, mana lagi? Agak ada apa? Sekakel nggak ada. Gimana? Nggak apa-apa, yang penting motor nanti pulang. Dan alhamdulillah, tapi nggak lama dimasukin sama itunya, dimasukin. Kartunya itu juga dimasukin, lampunya nyala lagi. Anak pedesaan. Ini biar kalian nanti takut ke hotel, nanti hotel luar biasa, hotel luar itu pakai kartu biar. Dan itu saya sama orang Mesir, satu kamar sama orang Mesir, tinggi namanya Mustafa. Dan itu pesertanya dari semua mahasiswa tingkat internasional. Dan saya nggak akan juara. Kenapa? Karena kalau sudah di luar negeri itu pasti dapat uang. Berapa uangnya? 10 juta. Makanya saya motor. Sekali berangkat saya pasti motor. Apalagi juara nanti uangnya 80 juta. Ya, berangkat saya. Ternyata nyampe ke sana, orang-orang Pakistan itu, orang-orang hitam itu dia itu menghafal Quran sehari khatam. Dia tuh kalau mau hafal Quran sehari khatam. Masya Allah. Wah, saya di waktu di bis mau berangkat ke tempat arena lomba. Kan kalau Al-Quran kulla yaum, itu kata saya. Kata orang itu, kan kalau Al-Quran kulla yaum, berapa kamu menghafalkan sehari? Saya dengan bangganya, khamsat ajza, 10 juz. Masya Allah, gitu sama orang namanya Arab. Masya Allah. Gitu sama. Saya nanya balik, wa anta kamu berapa? Kamilah kulla yaum. Kamilah kulla yaum. Saya selesai setiap hari. Saya yang asalnya sombong kan. Saya malu ya Allah, orang Indonesia itu
maaf, orang kita itu anak SMA tadi mau membaca Al-Quran 10 juz itu kalau sudah mau hilang, ya benar gak? Alias sekadari kita itu membaca Al-Quran 10 juz sehari itu kalau sudah mau wisuda atau mau hilang. Kalau enggak itu baca 2 juz, 3 juz itu sudah maksa banget, ya sudah maksa banget 3 juz. Itu mereka itu tiap hari satu Al-Quran, Masya Allah. Udah, lomba mulai. Udah. Saya seorang pertama, enak. Min aina anta? Min Malaysia ya. Saya dikira dari Malaysia. La, ana min Indonesia. Masya Allah, barakallahu fiik. Dah. Soal kedua, alhamdulillah. Soal ketiga, soal keempat saya 4 kali misalnya. Ditegur. Wah, internasional itu kalau ditegur, soalnya luar biasa kan pesertanya itu udah ditegur. Oh, ditegur dah. Udah, yang penting motor. Yang penting motor. Udah. Ternyata pas pemberian hadiah itu yang yang 10 hataman Quran sehari itu beliau juga berdua. Padahal beliau luar biasa. Dibaca sama saya Al-Qurannya di soal atas bawah atas, kata orang Madura yang sambung itu luar biasa. Saya soal ini ayat ini 3 ayat sebelumnya dibaca sama orang itu. Masya Allah, luar biasa. Tapi nggak apa-apa lah, setidaknya saya pernah berteman dengan orang itu. Misalnya, hafidul Quran dari Indonesia tapi bohong. Udah pengumuman, hanya dipanggil sama rektor kampus ini. Kamu semua peserta dapat uang. Motor. Ini tujuan saya. Dah dikasih uang 2 lembar. Ya Allah, kok cuma 2 lembar? 2 lembar pas, benar 2 lembar. Berapa itu? Cuma 4.000, 2.000. 2 lembar, ya Allah 2.000. Mana ini? Akhirnya saya cepat ngambil HP, ya di Google. Berapa? Itu pakai uang dinar. Dirham. 1 dirham berapa? Itu ternyata 1 dirham itu bisa mencapai 3.000. Saya jumlah, berarti kalau 3.000 2.000 dirham dikali 3.000 berapa? Masya Allah, 9 juta. 6 juta. Luar biasa di motor. Nyampe ke bandara, pulang saya ke bandara 5 hari di sana, pulang ke bandara. Mau ditukar. Berapa uang dirham di sini? 1 dirham 2.500. Kok murah? Enggak sudah di Google kata saya. Jangan dulu. Ini dijumlah sama saya. Soalnya saya tujuannya beli motor saya. Saya enggak tujuan apa. Saya ini kalau ditukar di sana cuma 6 juta. Diambil lagi sama saya. Hanya lihat di Google, ternyata ada di mall di dekat pondok saya itu, ternyata itu 1 dirham bisa mencapai 3.500. Dikasih sama saya. Berapa? Semua 7 juta. Alhamdulillah, indahnya hidup bersama Al-Quran. Langsung saya lihat di Google, cari motor. Langsung cari motor saya di Google. Saya enggak istikharah, enggak apa, saya mau beli apa, enggak ada. Cuma saya pas pulang dari saya tanya sama telepon, Mbak, saya mau beli motor. Mana dapat uang? Ada. Dari mana? Ada deh. Dah, oke. 3 hari kalau enggak salah. Saya langsung nemu Vario 2010. Itu saya langsung beli. Saya enggak pandang apa, berapa ini? 5.500.000. Saya kasih. Berarti tinggal 1.500.000. 1.500.000 bagi saya mahal banget, banyak banget. Wah, dimasukin. Ini saya selama di Jakarta itu enggak pernah laundry. Yang lain itu santri laundry, saya enggak laundry. Saya nyuci. Pas waktu itu saya laundry. Baju dikumpulin sama saya, dikotorin semua, dipakai semua. Saya kaya sekarang. Kaya. Dikotorin semua habis, dikumpulin semua, dibawa ke laundry. Oke, siap. Berapa? 15.000. Kecil. Alhamdulillah.
Nah, barokahnya. Dan itu saya sering ikut lomba ya. Cuma kadang lomba, kadang tidak itu bahasa Arab. Jadi kalau di luar insya Allah mudah semua. Alhamdulillah. Amin ya rabbal alamin. Pokoknya kalau hidup bersama Al-Quran pasti dimudahkan oleh Allah. Faham ya? Udah capek? Intinya sekarang ini isi dari materinya adalah motor. Kalau ditanya, kamu dapat apa tadi? Dapat motor. Langsung ada Muhammad. Mungkin ini dulu yang dapat saya sampaikan. Mungkin ada pertanyaan. Tapi kalau nanti ada pertanyaan, saya nggak tahu, nggak mau jawab ya. Takut salah. Kalau saya nggak tahu, sok tahu nanti menyesatkan kalian. Jadi kalau nggak tahu saya bilang nggak tahu. Mungkin ini yang dapat saya sampaikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Marilah kita memasuki ke sesi selanjutnya ialah pertanyaan dari audien atau dari siswa tahfidz Darul Ulum Bayaniat. Saya kasih dua penanya. Siapa yang mau bertanya, dipersilakan maju ke depan. Ada. Ayo jangan malu-malu. Namun sebelum masuk ke sesi dialog, saya akan mencoba menyimpulkan keterangan dari atau penjelasan dari materi ini. Yang dapat saya petik di antaranya ialah bahwasanya setiap sesuatu yang berhubungan dengan Al-Quran pasti mulia. Semisal Al-Quran diturunkan di mana? Di gua pertamanya. Al-Quran turun pertama kali di mana? Ayat yang turun pertama kali adalah malaikat yang membawa Al-Quran adalah malaikat dari Allah. Terus Al-Quran diwahyukan kepada paling mulianya makhluk di muka bumi ialah Nabi Muhammad SAW. Yakni wa ma yata'allaqu bil Quran fa huwa 'azim. Sesuatu jikalau berhubungan dengan Al-Quran pasti mulia. Tidak perlu itu semisal kertas, secari kertas jika dituliskan Al-Quran maka menjadi sebuah mushaf yang dimuliakan oleh semua orang Islam. Kulit unta, kulit hewan sedang sama terus dituliskan lafaz Al-Quran maka ikut mulia. Semuanya yang berhubungan dengan Al-Quran pasti mulia. Bulan yang diturunkan Al-Quran ialah bulan Ramadan. Al-Quran pertama kali turun di bulan Ramadan. Syahrul Ramadan alladzi unzila fihi, menjadi mulia. Al-Quran turun ke paling mulianya makhluk, turun di paling baiknya umat, turun di paling baiknya bulan. Masya Allah, Masya Allah. Turun di paling baiknya hari, yakni di Lailatul malam Lailatul dan Nuzul Quran. Seperti itu. Itu yang dapat saya berarti. Selanjutnya yang poin kedua ialah kita diharuskan untuk menyibukkan diri dengan Al-Quran. Kan sudah tidak pegang HP kalau sendiri. Mau sibuk dengan apa lagi? Sepatutnya semestinya kita sibuk dengan Al-Quran. Karena ada istilah katanya pemateri besar, dicatat. Al-ishtighal bi ghairil maqsud i'radun 'anil maqsud. Menyibukkan diri dengan selain tujuan merupakan keberbandingannya dari yang itu. Bagaimana masalahnya? Al-ishtighal, ayo ikuti bersama. Al-ishtighal bi ghairil maqsud i'radun 'anil maqsud. Dicatat itu. Terus ketiga, Al-Quran itu hidup di kalau indah bersama Al-Quran. Petunjuk kebahagiaan di dunia dan di akhir. Sebagaimana yang kita selalu minta, ingin bahagia dunia akhirat, selamat dunia akhirat.
berkahnya Al-Quran itu tidak meliputi semuanya. Kalau kamu fokus dalam Al-Quran, maka yang semuanya itu tidak. Karena segala sesuatu yang ada di muka bumi ini dan di alam semesta adalah milik Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi kita jikalau dekat kepada Allah, maka semua makhluk bisa mendekat kepada kita. Jikalau kita sering bermunajat kepada Allah, maka semua makhluk akan cinta kepada kita. Jikalau kita cinta kepada Allah dan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, maka semua makhluk akan cinta. Itu saja yang dapat saya petik. Kurang lebihnya mohon maaf. Qadarallahu yakum. Ada pertanyaan? Tidak ada? Karena mungkin sudah hampir makan, takut terlalu lama, takut ada yang mau mandi dan semacamnya. Marilah kita tutup saja. Aku qouli hadza, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Langsung diakhiri dengan doa dari Bapak. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi. Allahumma ati nufusana taqwaha wa zakkiha anta khayrun man zakkaha anta waliyuha wa mawlaha. Allahumma inna nas'aluka min khayri ma sa'alaka min 'abdika wa nabiyyika Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa na'udzu bika min sharri ma sta'anaka min 'abdika wa nabiyyika Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa anta musta'an wa 'alaika al-wala wa la hawla wa la quwwata illa billahi al-'aliyyil 'azim. Allahumma bika nasta'in wa 'alaika natawakkal. يسر لنا صعوبة أمورنا، اللهم يهدي لنا صعوبة أمورنا وسهل علينا مشقة سفرنا، وارزقنا من خير الكريم ونتبع وسلم من كل شر وشرنا وصدورنا برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم ارزقنا زوجة تؤمن في الدنيا وفي الدنيا والآخرة. اللهم ارزقنا زوجة تؤمن في الدنيا والآخرة. اللهم ارزقنا زوجة تؤمن في الدنيا والآخرة. اللهم اغفر لنا ولوالدينا وارحمنا كما ربونا صغيرا وربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. وصلى الله على عبدك ورسولك سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. وارزقنا من على المتابعة والمحبة والله وبارك في عافية وسلامة برحمتك يا أرحم الراحمين. الحمد لله رب العالمين. بسم الله الفاتحة. Kita tutup dengan bacaan majlis. Subhanallah wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.